Jadi kita hari ini bisa ngobrol bareng-bareng dah. Thank you banget semuanya sebelum kita mulai di sini. Mantap. Iya, jadi mungkin Bang Gilbas bisa mulai dulu nih, kira gimana nih pertama kali ketemu kita nih kayaknya nih. Bingung loh saya ini harus mulainya gimana nih. Nggak sih, kalau tadi kan udah sebelum mulai kan kita juga udah ngobrol-ngobrol. Seneng sih ngelihat Nun jauh di sana gitu, ada stand up Indo juga dan cukup aktif kedengarannya gitu, penontonnya juga Tapi ada. tunggu dulu, saya potong Bung Apa? Gilang. Apa Teman-teman nih, Bung? semua Oke. saya perkenalkan, Bung Gilang ini adalah CEO dari Hiburin. Oh iya. Bagus. Bagus. Gila. Itu Jadi tidak berarti apa-apa itu. Harus ditanya lah itu. tapi setidaknya aku mempromokan Hiburin, bro. Salam hormat Pak CEO. Siapa tahu kita kan bikin event di Tokyo nanti kan kalau Oh, udah iya. beres Betul. pandemi. Amin. Iya dong. Bener. Bener dong. Ian tuh bikin di headliner tuh, pecah mulu dia. Wes, ngeri. Respect. Lanjut. Ya lanjut. Iya. Ya itu senang sih ada komunitasnya dan kayaknya orang-orangnya juga pada aktif, semuanya aktif, itu penontonnya ada, mau sama-sama belajar gitu. Semoga apa ya makin memperlebar kekuatan stand up Indo gitu dimanapun berada. Thank you Bang Gilang. Ya, Bang Oki. Ya. Gimana nih Bang Oki? Kayak baru denger stand up Indo Tokyo atau gimana nih Bang Oki sebelumnya? Oh enggak dong. Kalau stand up Indo Tokyo tuh udah sering ku dengar karena memang aku sering stalk juga Instagramnya gitu-gitu. Aku setiap ada komunitas baru, apalagi kan kalian di luar nih, kayaknya jadi magnet tersendiri untuk memperhatikannya, sumpah. Oke, mantap. Aku tuh kayak, wah anjing kok kepikiran nih mereka nih gitu. Terus aku jadi ngapain mikir ya di gini, luar negeri sampai mikir-mikir bikin open mic tetap. kok kurang kerjaan gitu maksudnya. Wah, nanti ini Ian bisa cerita nih kenapa nih kita bisa bikin begini nih. Aku senengnya, aku jadi langsung gini, wah udah nggak takut nih aku ke Jepang, udah punya rumah nih gitu. Langsung gitu di pikiranku. Mas yang penting udah supir tuh, si Ian tuh supirnya tuh. Iya benar langsung gitu. Dan aku udah pengen join ini, kalian kan sudah beberapa kali Zoom meeting gini kan kalau Comedy Buddy kan. Aku tuh udah beberapa kali pengen join tapi memang nggak dikasih bata aja gitu. Wah, gitu Bang. Salahin bata. Salahin bata nih udah Depok aja. Tapi secara untuk pertama kali kita ketemu senang sekali aku. Salam kenal pokoknya semua. Nih ada 2 komik Medan ya Bang ya. Ada 2 anak ini Medan. keluarga baru yang harus saya lindungi sudah. Wih, Bang, ada 2 anak Medan makin seneng dong Bang. Kayak cagar alam. Ada 2 anak Medan makin seneng dong. Makin senang. Tapi yang satu bukan Medan, itu anjing, Medan jauh kali. Bukan Medan gitu. Karena memang kalau ngejelasin kampungnya, aku dari sini orang nggak kenal, makanya dia langsung bilang Medan. Tapi kalau dia bilang Medan sama aku, agak lain memang. agak lain. Hebat loh, dari Samosir itu bisa ke Jepang, tepuk tangan dulu lah buat abang satu. Nah. Gokil. Naik kapal penyeberangan Samosir itu kan? Betul sekali. Iya benar. Yang tenggelam itu di tengah danau. Oke, thank you Bang Oki. Ya, ada Bata juga nih selaku humas dari Stand Up Indo sekaligus yang memprakarsai event kali ini ya. Bukan Ernest ya, karena Ernest itu prakasa, jangan memprakarsai. Bagus. Komedinya fresh. Silakan Bata, lu mungkin bisa sepatah dua patah kata kenapa mengundang Bang Gilbas dan ini acara hari ini gitu. Karena Gilbas itu kan komik paling cerdas di stand up Indo. Anjing. Dia tuh salah satu komik paling cerdas walaupun kuliahnya di DO. Agak bertolak belakang kan, cerdas tapi kuliah di DO dia. Jadi tolong kalau gue lihat bat bukan DO, nggak dilanjutin, beda di DO, nggak dilanjutin. Terus Jupri lulus satu Jupri. Ada Jupri lagi tiba-tiba. Jup hilang dulu Jup. Ganggu. bikin patah. Oh ya, si Jupri juga lagi kena corona, terus tangannya patah, gejala baru kayaknya. Minta doanya teman-teman. Varian corona baru udah positif, tangannya patah.
lagi banyak ya kena corona di tempat kami. Terus si Ya. Gilbas kan memang kalau dilihat dia paling, kayaknya kalau gue perhatiin ya, salah satu orang yang paling mudah untuk dicermati dalam memberikan materi itu adalah Gilang gitu. Oke. Gilang Baskara. Kita manggilnya Den Gilang ya, oke ya. Den Gilang apa Den Bagus manggilnya? Dan bagus. Pasio. Cuma banget. Pasio. Kita manggilnya Pasio ini gitu. Dia paling enak gitu dan paling kalau gue perhatiin ya, tanpa bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau gimana, kayaknya kalau komik junior ngobrol sama senior tuh kayak ada gap gitu loh, kayak takut, grogi atau gimana. Tapi kalau ngobrol sama Gilang tuh perasaan itu kayak orang-orang tuh pada nggak ada gitu, kayak humble-nya tuh kelihatan banget tau orangnya gitu. Jadi gue milih untuk Maksudmu tuh Gilang nggak perlu dihargai gitu? Nggak gitu dong anjing. Asih itu doang. Semoga ilmu yang kami berikan hari ini bermanfaat buat kalian, karena ini bermanfaat sekali buat kami sebagai konten. Jangan gua keganggu sama Tama itu ya. Main rebana anjing. Nggak disental lagi. Itu berarti Santai di lu. Jepang tuh tidak melupakan agama loh. Itu di Jepang itu. Itu Ini di masjid, Jepang ini. Bang, itu masjid juga salah satu sumber materi sih. Iya, di sini- Sumber iya, materi. masjid di sini kan terpencil di tengah-tengah tempat prostitusi. Heeh. Banyak, aku pernah tinggal setahun di situ, jadi banyak kejadian unik. Kayak misalnya tiba-tiba ada orang mabuk minta belajar sholat gitu. Anjing. Langsung naik ke lantai 3 minta belajar sholat. Lantai 3 tuh tempat Oh ajan. iya, jadi masjidnya tuh kecil, tapi 3 lantai. Nah, habis itu ya udah dia belajar sholat sambil mabuk. Setelah itu udah pergi lagi. Aneh banget. Bentar, ada yang ngajarin berarti? Ada sih kami ngajarin, tapi karena kami ngajarinnya nggak sambil mabuk juga, mungkin dia kurang nyambung gitu. Oh iya. Ada lo yang ngajarin. Mau ya kalian? Sebenarnya sih Stand Up Indo Tokyo ini kan dibentuk dari November 2020 ya, dan salah satu foundernya itu ya Mas Ian, ya sama Mas Lucky. Mas Lucky kebetulan lagi sedang liburan ya, Lagi dinas ya. Nah, yang unik itu gini, sebenarnya salah satu founder itu namanya Lucky, dia orang Malang. Nah, itu dia orang lama juga tuh, pernah di Stand Up Batu. Nah, awalnya dia itu stand up buat konten pribadi dia di YouTube, dan stand up-nya di mana? Di dalam kamar kosnya. Jadi teman-teman orang Indonesia, teman-teman dia datang suruh ke kamar kosnya, dia stand up teman-temannya tuh, direkam ke video. Masih ada video di YouTube-nya. Dan akhirnya ketemulah si Bang Ian ini. Akhirnya mereka bikin open mic pertama ya, Bang Ian ya. Coba mungkin bisa jelaskan. Sebenarnya sih kisahnya lucu juga ya, karena dulu waktu itu kan gue ini kan basicnya tour guide dan driver ya di sini, yang ngantar turis terus ngantar syuting gitu. Nah dulu tuh suka nganterin tamu Indonesia tuh. Pas lagi nge-guide tuh kan suka nyeletuk tuh kalau nge-guide, ngejelasin yang aneh-aneh gitu. Terjemahin pokoknya yang aneh-aneh lah ke tamu. Jadi bikin lelucon gitu. Nah tamunya tuh bilang, Mas Ian kenapa nggak bikin komunitas stand up aja gitu kan, tahun 2015 atau 2016. Terus nah dia ngasih tahu temanku nih, kebetulan juga dia suka upload video tentang stand up tuh. Iya. Bisa tuh kan dulu katanya mau bikin gitu kan. Nah langsung buru-buru kontak DM message dia, tanya Lucky, salam kenal bro, langsung ketemuan dia, ngobrol visi misi, ngomongin ini itu. Terus dia ternyata udah ada nama gitu loh. Kita ngobrol ini cocok kan, ya udah buatlah, ya udah bikin. Sekarang Mas Ian bikin aja langsung grup WhatsApp-nya. Tapi kita nggak ada member nih gitu. Masa kita doang berdua gitu kan, dia bilang. Cuman aku ada teman katanya namanya Daniel. Terus kalau nggak salah udah kontak lu nih, Le? Ya udah. Dia udah pernah nonton stand up gue juga sebelumnya dia. Iya, terus Mas Daniel ini dia ini dari stand up Inggris, sering tampil di stand up Inggris. Nah, ternyata Daniel ini temanku gitu, kenal gitu. Karena tapi udah lama gak pernah ketemu. Daniel gitu, dari mana? Katanya kenal Mas Ian gitu. Oh, yaudah ntar coba ketemu. Akhirnya ya udah deh, gue juga ada teman satu apartemen yang tinggal bareng. Oh siapa namanya Fatan? Loh itu kenal gue gitu, teman satu masjid gitu. Jadi dia kenal juga sama si Lucky ini. Ya udah kita akhirnya bikin kan. Terus bikin grup, ya udah gue undang akhirnya dulu cuma berempat tuh. Ralfi satu. Ya Ralfi pas setelah main futsal. Habis itu langsung ajak, terus ngobrol-ngobrol langsung yuk kita nonton pertama kali si Lucky di rumahnya gitu. Terus ajak, terus si Ralfi pengen juga. Enggak lagi gabut dia lagi gabut. Ya ikut aja si Ralfi. Kalau dia nggak gabut mungkin lu nggak bisa nyampein salam ke Coach Justin ke Bang Ongkul. Lu join kan, itu kita ajak lo gitu nonton kan. Ini ya awal-awal kan ya.
Dia juga gabut. Dia juga gabut, akhirnya nggak punya teman kan. Datanglah ke acara itu stand up ya kan. Dia ngelihat di ICJ, kita namanya ICJ tadi, Indonesian Community in Japan, itu kita share di situ. Banyak tuh yang tertarik mulai di situ. Nah, salah satunya ya ini, dia mau coba open mic nih, Abel. Sama yang udah pulang ke Indonesia itu perempuan. Yang tadi jadi apa sih namanya? Punchline-nya JKT. Dia udah pulang ke Indonesia. Nah, jadi Abel nih dia salah satu komika pertama yang dari penonton ya. Abel. Bang Hendrik dulu dong. Bang Hendrik dulu awalnya nggak sih? Enggak. Abel dulu baru. Ya? Oh, Abel Hendrik dulu di pertama. Baru Hendrik, baru setelah itu Hendrik. Tapi lagi, gitu. Keren. Bang Hendrik ini dia baru nonton kedua ya? Kalau kedua dia. Ketiga bukan sih? Ketiga dia nonton ketiga, terus langsung mau coba tampil dong gitu. Wih, mantap. Nonton pertama. Tapi dia enggak di TT3 di Tokyo di open mic ketiga, tapi dia langsung tampil nyoba. Nah, karena ngebom masih manual, lihat tuh, kayaknya gue bisa lebih lucu nih. Akhirnya dia juga jadi stand up ini yang di depan Monas tuh, Immanuel namanya. Yuki Sora tuh nggak pernah open mic. Oh, itu penonton sekali datang doang itu. Lu nanyain langsung itu aja lu. Hanya itu aja yang Yuki Sora, tau nggak? Ada tuh. Hafal aja ya, Bang Bata. Siapa sih? Bata nanyain siapa sih? Itu ada. Itu gebetan clubhouse-nya. Astaga, jangan. Ada salah satu penonton kita perempuan itu yang aduhai banget pokoknya. Oke. Karena Jangan. Bata kalau nanya tentang cewek, diemin. Ya nggak Ki? Untuk Jangan. teman-teman yang ada di Jepang, kalau Bata bercerita tentang wanita, matikan koneksi kalian langsung. Benar. Tapi dia bilang saya setuju. Predator loh. Matiin langsung. Siapa emang? Gue boleh tahu nggak sih? Apa Jupri? Siapa itu cewek? Nggak, Jupri boleh nggak kamera nggak muka lu semua? Bisa nggak agak mundur dikit? Bisa nggak Jup? Offset deh. Bisa nggak? Nggak enak loh. Udah mundur nih. Nggak ngaruh sih sebenarnya. Ini skinny vape loh. Siapa? Bukan dong. Pakai kacamata rambutnya gondrong. Bukan, itu Abel yang tadi diceritain Ian tadi. Abel. Kira skinny vape ngapain? Kenapa jadi skinny vape? Jupri, tunjukin tangan patahnya, Jupri. Tunjukin dong. Kan kita mau buat stand up Indo tangan patah. Mana? Astaga, bengkak bener. Bengkak dong. Mic-nya nyalain dong. Orang Pamulang. Ya kan gue mau operasi nih. Dia stand up Indomute. Nah, gue mau operasi, gue PCR COVID anjing dah. Masa COVID sih? Bang, tadi ada yang orang Pamulang, Bang. Terus kata dokternya nggak bisa nih kalau PCR positif, soalnya orang yang bius maunya PCR negatif. Gue pengen bilang nggak apa-apa, nggak dibius nih anjing, kagak nyaman gue pakai gini. Jupri. Tapi percayalah teman-teman semua, Jupri ini matahkan tangan hanya untuk premis tambahan biar kalian tahu. Nggak iya, gitu benar. botak. Nggak gitu. Woi kau, udah patah, positif COVID, mati aja kau, mati kau anjing. Soal tadi balik lagi ke soal penonton sih, ya kembali lagi itu tadi 95% orang Indonesia. Cuma mungkin kadang-kadang ada orang Jepang yang pengen belajar bahasa Indonesia atau yang pasangannya orang Indonesia gitu tuh. Jadi sering ikut aja gitu istilahnya. Iya. Ya penontonnya juga ya berbagai macam lah, ada yang profesinya juga ada yang mahasiswa, pekerja atau ibu rumah tangga atau segala macam, dan rata-rata mereka tuh ngikutin stand up juga, pada aware juga ya, meskipun mungkin aware sama yang kayak Panji Ernest gitu kan ya, atau ya Panji Ernest rata-rata pada tahu lah, Radit gitu sih, gitu. Terharu banget. Terharu Itu sih. language-nya bahasa Jepang juga nggak? Bahasa Jawa? Bahasa Indonesia, cuman kita nyawernya pakai yen aja. Bagus.
Bagus. Bagus. Nggak ada duit bisa pakai samurai ya. Oh iya. Iya dong. Informasi aja si Ian ini biar kata supir gaji 30 juta, Bang. Tapi kan kita hari ini sharing nih. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing materinya silakan gitu ke mumpung ada Bang Gilang, Bang Oki. Mungkin Bang Gilang, Bang Oki juga pengen tahu, Bang Jupri juga pengen tahu nih kita materi kayak gimana sih. Pengen tahu orang Indonesia tuh kalau bikin materi di luar tuh gimana sih. Ya silakan yang merasa paling pecah silakan, saya sih nggak ikutan. Ralfi nih lagi banyak premis baru nih. Betul. Silakan, Ralfi ya. lempar premis saja mungkin bisa dibantu. Selama di kampung atlet. Banyak itu, Bro. Enggak sih, Ya, Bro. lu kan bersihin atlet orang Sudan kan kemarin kan. Iya, tuh bangke itu benar-benar nih. Oh ini satu bit gue coba ya. Silakan. Yang kerjaan gue selama di Wisma Atlet Olimpik itu tuh ngebersihin kamar-kamar para atlet. Dan yang uniknya cuy, ada temen gue yang selebgram, dia kerjaannya ngebersihin toilet. Ini gue riffing sih di sini. Kalau Lucky atau Immanuel, gue masih bisa ngebayangin. Ini selebgram loh, orangnya blasteran, follower IG-nya banyak. Bersihin toilet orang Sudan. Gitu. Nih, habis itu ini nih. Tahun ini ada Olimpik di Tokyo, cuy. Cuman yang gue heran, kagak ada penontonnya. Buset, Olimpik aja nggak ada yang nonton. Orang kecelakaan aja banyak yang nonton loh. Makanya orang kecelakaan kagak ikut Olimpik. Apa uniform sih? Seragam-seragam bagus gitu loh. Misalnya Prancis bajunya Lacoste. Itali bajunya Armani. Indonesia bajunya Cibaduyut. Anjing, kau kutumbuk nanti ya. Nggak ada baju Cibaduyut ya. Kutumbuk kau nanti ya. Kenapa? Emang disalamin. Jangan disalamin. Jangan disalamin ke Justin. Jangan disalamin ke Justin. Nah, oke, tenang, Ki. Kayaknya kita juga pernah ketemu lah. Enggak sih Bang Oki, enggak pernah. Enggak, maksudnya saya sama Bung Gilang Iya, kayaknya pernah ketemu deh. Pernah sepertinya. Ya oke. Ya inilah. Salam kenal Mas Lucky. Salam kenal Bang Oki. Terima kasih sudah membentuk Stand Up Indo Tokyo. Yes, sama-sama. Saya juga butuh sih komunitasnya. Benar. Biar tetap bisa berstand up ya kan. Iya, kalau ya. sendiri susah. Susah memang. Lumban toruan. Jangan muka-mukamu aja keras. Mana materimu? Cepat sini. Bang Hendrik, silakan. Ayo, ini apa? Ininya dong perwakilannya, ayo. Perwakilan Batak, ayo lah. Bang Oki, jadi juri pribadi Bang Oki. Yang Bang Eman juga habis ini ya. Rasain kamu. Gua Batak nih. Jangan rahang-rahang lancipmu itu aja kok bangga-banggakan. Mana materimu cepat. Hendrik, Oke, bentar. Harus lucu Gak apa-apa. Bang. Harus lucu dong. Beat lama juga nggak apa-apa. Namanya kami masih baru ini. Kami kan penonton baru ini. Aku sama Bung Gilang kan penonton baru ini. Jadi pecah mulu loh, Bang Oki. Dia ini pecah terus loh. Gak pernah enggak, dia pecah terus. Kau bawa materi ini, bawa materi tarkam lah kau. Bang Hendrik, materi tarkam kau bawa lah. Tapi Jadi lucu loh minggu lalu, aku jadi ragu. Belum tentu minggu lalu nggak lucu, minggu ini lucu. Bisa jadi lebih nggak lucu minggu ini. Sebabnya minggu depan berhenti stand up. Kita kan nggak tahu. Ayo cepat lah. Oke. Mantap Hendrik, terima kasih untuk seminarnya ya. Parah, seminar itu parah. Tepuk tangan buat Hendrik, udah ngasih seminar ke kita. Terima kasih Hendrik. Itu adalah seminar tentang bagaimana menjual babi panggang. Marketing. Anjing Jupri, kau ketawa menghargai kau itu Jupri, nggak ada otakmu. Serius kau ketawa yang betul Jupri? Bagus. Hendrik, mantap Hendrik. Apa? Nah, aku tuh pernah stand up gara-gara takut kalah lucu. Aku
ke atas panggung bawa batako biar aku nggak peduli itu nggak sesuai tatanan stand up. Yang penting menurutku menghibur aja, ya udah. Karena aku sekarang tuh lebih meyakinkan diriku bahwasanya aku seorang penghibur gitu aja udah. Jadi nggak terbebani stand up-nya kayak mana harus yang rapi, tulisan segala macam. Tulisan rapi udah ada Ridwan Remit. Observasi bagus udah ada Gilang Baskara. Bahas politik ada Panji. Ya udah, kalian terserah kalian mau jungkir balik, terserah. Yang penting lucu aja materi. Full teknik ada. Oh, banyak lah. Udah. Anjing. Kau suka kali cakap kotor kau ya. Manusia. Bukan tai itu, kau suka kali ngomongin tai ya. Tai rapi. Kita ini direkam ya, mantap kali ya. Direkam ini direkam. Goblok ini direkam ya. Tapi materinya Hendrik ini dia relate terus. Dia dekat sebenarnya dekat gitu loh Mas. Cuman kadang-kadang kan ada yang dari Medan 8 jam iya, kan, jauh juga. Lumayan deh, memang sih. Naik perahu loh. Gitu. Ya gitu enggak maksudnya. Udah seperti itu Bang. Itu Mas. Ya. Sorry ini jadi ganggu aja. Ya Bang Gilbert. Ya, dikit. Ya. Mumpung teringat nih, dikit. Untuk Hendrik. Biasanya ya Hendrik, komik-komik dari Medan itu tuh bangga sama aksennya, Hendrik. Karena aksen dari Medan tuh kayak udah punya khas sendiri lah, kayak dari timur, dari Medan tuh punya aksen. Maksudnya yang kayak gitu tuh jangan dihilangin. Biar jadi ciri khasmu. Itu tuh lebih enak. Mungkin kau bisa bercerita. Kau mungkin bisa cerita aja kayak mana. Orang Danau Toba tiba-tiba ke Jepang, anjing. Nggak nyangka loh. Aku kira kayaknya kau ya satu-satunya ya dari Danau Toba yang ke Jepang. Samosir lah ya, dari Pulau Samosir. Dia doang. Benar-benar dia doang itu, dia doang. Satu-satunya yang keluar dari Pulau Samosir malah mungkin. Iya, maksudnya enggak dong bangsat. Kalau satu-satunya keluar dari Pulau Samosir, selama ini yang di Samosir kayak mana? Wih, direkam loh ini di Somasi. Iya loh, Somasi loh. Anjing, orang yang dari Samosir begitu keluar dikasih duit 100.000 ini. Maksudku ya gitu, Hendrik. Maksudnya di aksen Medanmu itu kasih tahu juga. Tetap dijaga, nggak perlu malu lah menurutku ya, itu aja sih. Oke Bang. Oke Bang Gilbas, mungkin ada sebelum kita pindah ke komik lain, ada tambahan Bang Gilbas sebelum kita pindah ke lain. Ini sih tadi kalau saya dengar sekilas dari Bang Hendrik, dari Ralfi tadi, Ralfi materinya banyak yang menurut saya nih ya masih terlalu cepat pengen lucu gitu. Jadi misalnya udah dapat premis nih, udah dapat premis, terus setupnya kesini, langsung kesini biar lucu gitu loh. Kayak pengen cepet gitu. Padahal mungkin potensinya akan besar sekali materi itu. Bahkan kalau dari premisnya aja udah lucu. Kayak misalnya tadi dari Ralfi kerja di Jepang, followernya banyak tapi bersihin toilet orang Senegal gitu. Maksudnya dari cerita itu aja orang tuh udah kegelitik gitu, kayak anjing ya juga ya jauh-jauh ke Jepang. Orang kampungnya mungkin tahu di mana anaknya, di Jepang anaknya, padahal di Jepang kan lagi bersihin toilet orang Senegal gitu loh. Maksudnya dengar dari itu sebagai premis itu kan, itu bahkan belum diolah apapun, itu aja udah lucu menurut saya gitu. Teman harusnya bisa sabar aja ngolahnya gitu, jangan langsung pengen ke punchline terus udahan langsung pindah ke yang lain gitu. Bahas soal yang apa tadi kayak Olimpiade nggak ada yang nonton gitu. Ngapain Olimpiade tampil tapi nggak ada nonton, dadah ke bangku kosong gitu. Itu kan bagus itu. Mungkin tuh potensinya tuh bisa besar banget gitu. Kalau pelan-pelan aja, jangan langsung buru-buru pengen ke punchline lah gitu. Emang agak paradoks sih yang kita lakukan di sini gitu. Judulnya stand up comedy tapi
jangan buru-buru pengen lucu gitu, aneh kan. So, ini paradoksnya gitu kan. Kita bikin materi pengen lucu, tapi kalau bisa pas tampil tuh mindsetnya jangan gue akan ngelawak nih malam ini, akan bikin orang penonton ketawa. Biasanya malah nggak ketawa penontonnya kalau kayak gitu. Mindsetnya gimana, pengen sharing, pengen cerita, nih ke panggung tuh, ini gue punya cerita, lu pada dengerin dah gitu. Mindset dalam otak tuh, nih gue punya cerita nih, lu dengerin aja dah cerita gue gitu. Jadi kan salah satu ilusinya kan stand up di situ kan, penonton tuh kesannya kayak cuma ngobrol, tapi sebenarnya ada lucunya gitu. Kesannya kayak cuma ngelucu, padahal ada pesannya mungkin. Kayak gitu sih. Emang paradoksnya di situ. Kita harus bikin materi lucu sih. Memang harus itu. Tapi jangan langsung pas nulis tuh, wah nih pengen segera lucu ke sini, pengen segera lucu ke situ. Sabar aja, sabar. Pelan-pelan aja tuh. Misalnya bersihin toilet orang Senegal gitu. Pelan-pelan aja, apa nih kira-kira nih. Mungkin di kampungnya bahkan nggak pernah, mungkin dulu waktu di Indonesia di rumahnya nggak pernah bersihin toilet sendiri, mungkin bahkan toilet misalnya dia asal dari Jakarta, bahkan bersihin toilet orang Jakarta aja nggak pernah gitu, harus bersihin toilet orang Senegal. Terus apa yang harus di-expect dengan bersihin toilet Senegal? Apakah sama bentuk tainya gitu misalkan, atau sama warna kencingnya gitu? Ya kan, kayak apa nih, itu aja tuh banyak yang nggak kebayang. Gue aja nggak kebayang nih jauh-jauh ke Tokyo tapi bersihin toilet orang negara lain lagi. Itu kan udah bertumpuk-tumpuk tuh keanehannya. Itu aja belum diapa-apain gitu sih. Maksudnya kalau punya premis jangan buru-buru, santai aja, santai nulisnya. Kayak misalnya kan tadi materinya Hendrik soal tetangganya Raja Nenggolan. Raja Nenggolan jadi pemain bola terkenal karena dia besarnya di Eropa gitu. Nggak kayak yang lain, misalnya dia bisa jadi saksi gitu di kampung dia, banyak yang bisa main bola, banyak banget, cuma nggak ada yang bisa sehebat dia gitu. Jadi bukan karena dia hebatnya, misalnya bukan karena siapanya, bukan karena Nainggolannya, bukan karena Batak, tapi karena tinggal di mananya. Mungkin bisa situ kan bisa digali lebih dalamnya di situ gitu, sebelum kita ke punchline atau ke yang lucunya gitu. Pelan-pelan aja kalau menurut saya sih gitu sih. Kalau nge-craft, membentuk sebuah materi itu justru kan proses serunya, dan gak enaknya juga sih. Kita kan kayak, aduh nih kemana lagi ya, itu emang gak enak sih. Cuma di situ serunya kan, kita kemana lagi di materi ya, ini dipahat kemana lagi ya, ke arah mana lagi ya, gitu sih. Kalau saya ngelihat tadi dua, kayak gak tahu ya kan, belum tahu materi-materi lainnya, mungkin terasa terlalu pengen cepet ke punchline, pengen cepet, aduh nih lucunya kemana ya gitu loh. Nanti aja gitu, nggak usah dibikin-bikin, terketemu sendiri pasti lucunya. Kalau ditarik-tarik lagi tuh Olimpiade nggak ada yang nonton gitu nih, ngapain main jauh-jauh, misalnya ngapain jauh-jauh dari Afrika ke Tokyo untuk nggak ada yang nonton gitu, ngapain? Mending sama aja kayak kita Zoom gitu misalkan, nggak ada yang nonton juga kan di rumah gitu, ngapain jauh-jauh gitu, atau apa, ngapain mesti di stadion gitu misalkan, nggak usah di stadion, di ruang serbaguna aja kan, nggak ada penontonnya juga gitu, ngapain mesti nyewa stadion dengan ratusan ribu kursi tapi nggak ada isinya gitu misalkan. Ngapain, kan bisa lah yang bisa dicari gitu dari segala macamnya. Itu sih kalau saya sih simpelnya itu aja, nggak usah terlalu buru-buru. Kalau punya premis tuh harus langsung lucu gitu sih. Thank you Bang Gilang. Ya tuh dengar tuh ya, buat yang semoga jelas ya, semoga jelas. Ya sangat jelas banget. Sangat jelas Bang. Terima kasih banyak. Makasih banyak Bang. Silakan Bang Oki. Tambahan. Ada tambahan nih dikit. Aku mumpung kalau lagi kayak gini, kayak seneng aja juga bagi-bagi nih. Tambahan dikit nih. Mungkin tadi kan dengar nggak? Dengar Bang. Tadi kan secara bedah materi terus premis tadi udah dijelasin sama Dan bagus ya. Ini dari aku teringat ada dua hal yang paling penting dalam menyampaikan bid kalian. Yang pertama premis yang bagus, satu lagi delivery yang kuat. Jadi kalau seandainya premis kalian matang, tapi kalau delivery kalian tidak bagus, itu sia-sia, sayang kali.
Atau bisa juga premis kalian tidak terlalu bagus, tapi delivery kalian bagus. Kalian bisa meyakinkan penonton untuk menunggu premis kalian ini. Pasti beatnya berjalan dengan baik. Jadi yang tadi dibilang Dan bagus, jangan buru-buru, itu tuh bagian dari delivery. Itu tuh benar-benar gimana caranya kalian bisa ngebuat penonton yang dengar kalian itu benar-benar nunggu apa yang bakal kalian sampaikan. Terus ada lagi, semakin panjang setup kalian, semakin besar beban kalian untuk ngasih punchline. Setup yang panjang harus dibarengi dengan punchline yang sangat besar di akhirnya. Karena kalau kalian ngasih setup panjang, kalian kasih punchline yang hanya sekedar, itu bakal langsung ngilangin apa ya, penasarannya penonton. Penonton tuh biasanya langsung ya segini aja gitu. Jadi kalau seandainya kalian nggak mau punya beban punchline besar, ya setupnya jangan dipanjangin. Tapi kalau kalian memang model storytelling yang setupnya panjang, kalian harus punya punchline yang besar di akhir. Kayak begitu. Yang penting intinya delivery-nya kuat aja. Diperbaikin aja gimana delivery yang bagus, nyampainya yang bagus supaya orang benar-benar nunggu nih materi kita. Orang benar-benar penasaran. Oke, thank you Bang Oki.